semuanya. Duduk siap. Siap. Pada tonton berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak 6A hari ini? Alhamdulillah luar Biasa, semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum belajar Miss mau cek kehadiran dulu ya. Tengok kanan kirinya siapa yang nggak masuk hari ini. Wih, Rizky, Atika, Andika, Arkan. Oke, tadi memang sudah beberapa ada yang WA, ada yang keluarganya meninggal, dan memang ada yang sakit. Semoga teman-teman yang sakit bisa kembali sehat seperti sedia kala besok untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya ya, teman-teman ya. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Miss Emil minta anak-anak berdiri bisa? Ya. Siap ya. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, minggu yang lalu itu kita sudah, oh ini mata pelajaran apa ini namanya? Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pada minggu yang lalu kita udah belajar apa? Codingnya kita belajar apa? Siapa yang masih ingat? Itu loh yang berarti apa itu? Kalkulator, mesin cuci, lampu lalu lintas, kira-kira ada? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Iya betul, mesin cerdas ya, mesin non cerdas seperti ini. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang apa ini baca? Pemanfaatan kecerdasan artifisial. Iya, ya. Di sini siapa yang punya HP? Tunjuk tangan yang punya HP. Iya, kira-kira nih di HP itu banyak apa namanya? Iya, banyak aplikasi. Anak-anak yang punya HP kira-kira seringnya pakai aplikasi yang mana? Aplikasi apa? WhatsApp. Kalau Apika seringnya buka aplikasi apa? TikTok. Iya, TikTok. Kebanyakan dari kalian sukanya buka aplikasi. Mungkin ada yang lain? Apa tuh? Apa? Instagram. Iya. Itu namanya aplikasi. Ya. Nih. Di sini kita main tebak-tebak logo ya. Nah, kalau yang Miss tunjuk ini yang warna ungu ini apa? Oke, Instagram betul. Kalau yang ini, pintar semua ya. Kalau yang ini nih, apa ini yang ini? Telegram. Ini WhatsApp. Kalau ini tahu nggak? Ini bagian dari Instagram.
download aplikasi ini di Instagram, jadi bisa lihat lebih luas lagi ya. Kalau yang ini apa? Yang ini bagian dari ini Messenger, pintar. Terus kalau yang ini ChatGPT. Mana lagi yang kalian tahu? Ini apa nih? Pintar, Spotify. Betul sekali. Ini bukan. Coba. TikTok tuh ini? Twitter ini kayaknya ya. Kalau yang ini tahu mana? Mozilla. Ya. Ya. Rata-rata familiarnya sama yang mana? Ini ya? Sama yang ini? Ini apa nih? Ini apa nih? ChatGPT. Wah, pintar semua ya. Oke, anak-anak. Nah, hari ini kita kan mau belajar tentang manfaat kecerdasan artifisial untuk kehidupan manusia. Tujuan pembelajarannya diharapkan anak-anak itu mampu menyebutkan manfaat kecerdasan artifisial untuk kehidupan manusia. Terus menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial dengan bahasa yang sederhana. Terus anak-anak diharapkan bisa memberikan minimal 3 contoh penerapan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Misalnya di pendidikan, di kesehatan, kecerdasan artifisial itu bahasa Inggrisnya AI. Ya. Nah, ini contoh aplikasinya. Contoh aplikasinya kalau di Android dia namanya Google Assistant. Kalau yang ini namanya Siri. Siri ini adanya di iPhone. Siri ini Google Asistennya tapi di HP iPhone. Kalau di Android namanya Google Assistant, kalau di iPhone namanya Siri. Ya. Nah, ini tebak gambar. Ini tebak gambar ya. Ini gambar apa ini? Robot? Mesin. Kira-kira ini AI bukan ini? Pakai AI nggak ini? Kalau yang ini? Pakai AI nggak? Kalau yang ini? Kulkas. Kulkasnya tapi yang udah canggih. Berarti pakai AI nggak? Pakai. Oke. Apa itu kecerdasan artifisial? Nora, bisa tolong dibaca nak? Apa itu kecerdasan artifisial yang besar suaranya? Kecerdasan artifisial atau KA adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Kecerdasan artifisial KA dapat membantu kita dalam banyak hal, seperti menjawab pertanyaan, mengenali wajah atau memberikan rekomendasi film yang kita suka. Contoh lain dapat menyimak video. Kecerdasan buatan apa itu? Kecerdasan buatan itu kata Miss tadi singkatnya AI ya. Artinya artificial intelligence. Ya. Jadi singkatnya apa itu kecerdasan artifisial? Yaitu kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Sampai di sini paham? Ini Miss Emil punya video. Dengarkan baik-baik ya. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan di luar realistis? Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir. Proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran.
Berarti melalui video itu banyak nggak ternyata manfaat AI? Banyak sekali. Di bidang apa aja, Nak? Kesehatan, pendidikan, pertanian, keuangan. Tapi ada negatifnya juga. Negatifnya apa? Yaitu manusia terancam kehilangan pekerjaannya. Misalnya kayak di kereta api, biasanya orang kan ada tuh yang ngasih tiket. Ini karena ada teknologi AI, nggak usah perlu lagi ada manusia, tinggal dicetak sama AI. Robot-robot itu pakai apa? AI juga kan? Nah, ini juga ada logo apa? Tadi udah kita ini ya, Spotify, Netflix, YouTube. Ini tadi kalau disetel misalnya YouTube, kamu nyetelnya musik semua. Nah, nanti yang keluar yang disediakan sama AI ya tentang musik semua. Paham ya? Misalnya kita bukan Netflix, kita ngeliatnya film horor. Nanti yang kebuka film horor semua. Udah pernah buka Instagram belum? Nah, kalau misalnya sukanya kan buat masakan. Bapak ngeliat resep masakan ya? Tapi yang ditampilkan sama Instagram adalah masakan semua. Seperti itu ya, Nak, cara kerja AI karena dia mengumpulkan data. Paham ya? Ini tadi udah ada sih di dalam video ya. Kalau di bidang pendidikan itu membantu proses belajar seperti ruang guru, Google Classroom, Canva, sama ChatGPT ya. Terus kalau bidang hiburan ada Spotify, Netflix, sama YouTube. Kalau bidang transportasi, Google Maps, Waze, sama kendaraan pintar. Ada kan, pernah kan? Yang sekarang ini mobil yang nggak usah pakai supir juga ada. Kalau di bidang kesehatan itu sangat membantu dokter untuk menganalisa penyakit. Kalau di bidang keamanan digunakan untuk apa? CCTV atau face unlock kayak di HP kamu masing-masing. Kamu pakai apa? Face ID ya, pakai pengenalan pola wajah ya. Jadi nggak sembarangan. Mengapa sih kecerdasan artifisial itu penting? Baca 1, 2, 3. Membantu manusia. Terus. Betul. Oke. Nah, jadi sekarang kamu tahu kan mengapa kecerdasan artifisial penting? Nih, peran pengguna AI. Peran pengguna AI itu ternyata ada 2, yaitu pengguna aktif atau pengembangnya atau yang menciptakannya. Kalau yang bawahnya pengguna pasif. Pengguna pasif itu siapa? Kita. Siapa? Lihat ini, kalau pengguna aktif lambangnya centang ya. Kalau pengguna pasif pengembang tandanya silang ya. Kalau pengguna pasif itu kalau pengguna aktif dulu, dia membuat apa? Membuat chatbot, filter wajah, membuat. Kalau pengguna pasif kita ngapain kita? Gunakan Google Translate sama Face Unlock. Nih, kita identifikasi ya. Kita ini golongkan ya. Ini termasuk apa tadi? Termasuk pengguna aktif apa pengguna pasif? Ya. Menggunakan Face Unlock untuk membuka kunci HP. Pengguna pasif apa pengguna aktif? Ya, karena kita yang pakai ya. Menonton rekomendasi video di YouTube berdasarkan kesukaan. Mengembangkan filter wajah untuk aplikasi media sosial. Mengembangkan. Siapa pengguna aktif? Aktif apa pasif? Aktif. Menulis kode untuk melatih robot agar bisa berjalan sendiri. Betul. Memanfaatkan Google Translate untuk menerjemahkan bahasa. Siapa yang pakai? Pasif. Sekali lagi, pengguna aktif adalah yang menciptakan. Kalau pengguna pasif adalah yang menggunakan pintar. Tapi ada hal yang harus diwaspadai, yaitu 1. Apa itu? Nah, ada kan suka disuruh isi data-data itu? Nah, boleh itu.
kalian bilang ya. Selalu cek kebenaran informasi. Etika, gunakan AI untuk kebaikan. Oh, berarti kalau menggunakan AI itu ada etikanya juga, ada sopan santunnya juga, nggak sembarang nanti bisa digunakan untuk yang enggak, ngebuka gambar yang enggak, ya. Berarti ternyata pakai AI itu harus ada etikanya. Nah, ini udah tadi ya, tantangan etikanya. Nah, tantangan etikanya diskriminasi. Diskriminasinya gimana? Diskriminasinya di tantangan etika itu perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, bahasa atau lainnya. Contoh diskriminasinya gimana? Seorang anak yang tidak berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa ibu serta aksen yang berbeda bisa jadi harus mengulangi kata-katanya beberapa kali agar asisten suara memahami perintahnya. Susah itu. Pernah nggak kalian coba pakai asisten tapi yang keluar kata-katanya beda? Iya, itu tantangannya. Ada pelanggaran privasi juga di sini. Contoh pelanggaran privasinya, menggunakan media sosial atau aplikasi gratis sering muncul permintaan untuk memberikan izin akses ke kamera. Oh, ini bisa ngambil data kita ini. Kalau kita pakai AI, terus di situnya minta akses kamera, akses lokasi. Nah, itu bahaya itu. Itu kan privasi kita. Paham ya? Mengapa menggunakan kecerdasan artifisial itu perlu izin orang tua? Satu, baca itu keamanan. Dua, mencegah teknologi. Tiga, diakses adalah konten aman. Nah, ini perlu izin orang tua nih kalian seusia kalian, karena itu nanti ngasal-ngasal masukin data di IS aja nanti. Terus kecanggihan teknologi nih kelihatan nih. Terus orang tua harus memastikan konten yang diakses itu aman buat kalian, ya. Rekomendasi pemahaman pemanfaatannya kalian boleh pakai itu Google Translate, boleh. Google Lens juga boleh. Etikanya nih harus apa? Satu, etika penggunaannya jujur dan bertanggung adil untuk semua orang, sama menjaga privasi. Oke. Nah, ini udah jelas semuanya ya, melalui video tadi udah jelas ya penjelasannya. Sekarang misalnya mau bagi kelompok, ini kayaknya udah pas ya kelompoknya, udah di tempatnya masing-masing ya. Ini Miss Emil ada LKPD, kalian Miss Emil suruh isi tentang beberapa pertanyaan seperti apakah yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial. Ya, nanti Miss Emil bagikan materinya juga kalau belum jelas. Siap kan? Siap. Oke. Ya, mulai silakan bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Ini kelompok satu. Kelompok mana kelompok satu? Kelompoknya Nesya kelompok 2. Apika kelompok 3 ya. Yang di sana kelompok 4. Silakan bekerja sama dengan temannya. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Silakan Fadil. Oke. Kita ini kan tahapan pembelajarannya anak-anak. Kita itu kan mengamati, kalian udah mengamati kan? Terus tanya jawab. Tadi kita udah tanya jawab kan? Diskusi. Ini anak-anak harus diskusi. Lalu nanti setelah pengajaran ini anak-anak mengkomunikasikan atau mempresentasikan ke depan. Lalu nanti di akhir kegiatan kita menyimpulkan pembelajaran bersama-sama. Ayo. Kalau ada kesulitan
kesulitan boleh ditanyakan. Oke, gimana? Apakah sudah selesai semuanya? Ada kesulitan? Ya, oke. Kalau nggak ada kesulitan dan tidak ada pertanyaan, sudah jelas. Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Yuk, gantian yang membacanya ya. Agak maju ke sini, biar nanti nggak stalling ininya. Mikrofon apa ini? Mic-nya nanti stalling kalau di situ. Majukan di sini. Ini. Nah, silakan. Gantian, itu ada berapa pertanyaan? 5. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Jawabannya, kemampuan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. KA membantu manusia melakukan pekerjaan lebih cepat, mudah, dan efisien. Betul nggak? Betul nggak, anak? Oke. Next, nomor 2. Dan minimal 5 manfaat kecerdasan artifisial untuk manusia. 1. Bidang pendidikan. 2. Bidang hiburan. 3. Bidang transportasi. 4. Bidang kesehatan. 5. Bidang keamanan. Betul, teman-teman? Oke. 3. Berikan 5 contoh penerapan KA dalam kehidupan sehari-hari dari bidang yang berbeda. Bidang pendidikan. Contoh penerapannya aplikasi belajar seperti Google Classroom, Genius, Ruang Guru. Bidang hiburan, YouTube, Netflix, Spotify merekomendasikan video, film, atau lagu. Transportasi, mobil tanpa pengemudi. Kesehatan, aplikasi konsultasi dokter online. Keamanan, flash unlock untuk membuka ponsel. Betul, anak-anak? Oke. Apa manfaat dari AI yang paling sering kalian gunakan? AI sayang. AI yang sering kalian gunakan, jelaskan alasan. Spotify karena Spotify menyediakan lagu-lagu yang menurut saya menghibur dan menyenangkan. Oke. Nomor 5. Bagaimana cara menggunakan kecerdasan artifisial dengan aman? Jawaban, jangan memberikan data pribadi sembarangan. Selalu memeriksa kebenaran informasi yang diberikan AI. Oke, benar nggak, teman-teman? Oke, beri tepuk tangan buat kalian ditutup dulu. Kelompok 1. Sekian. Sekian dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Kemampuan mesin komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. KA membantu manusia melakukan pekerjaan lebih cepat, mudah, dan efisien. 2. Sebutkan minimal 5 manfaat kecerdasan artifisial untuk manusia. 1. Bidang pendidikan. 2. Bidang hiburan. 3. Bidang transportasi. 4. Bidang kesehatan. 5. Bidang keamanan. Oke, next. 3. Berikan 5 contoh penerapan KA dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan, membantu mencari jawaban, pelatihan soal, dan menerjemahkan bahasa. Hiburan, YouTube, Netflix, Spotify
merekomendasikan video, film, lagu, transportasi, mobil tanpa pengemudi, self-driving car, kesehatan, aplikasi konsultasi dokter online, keamanan, face unlock untuk membuka ponsel. Selanjutnya, 4. Apa manfaat AI yang paling sering kalian gunakan? Jelaskan alasannya. TikTok karena bisa memberikan hiburan dan mempermudah mencari tutorial yang bermanfaat. 5. Bagaimana cara menggunakan kecerdasan artifisial dengan aman? Selalu memeriksa kebenaran informasi yang diberikan AI. Jangan memberikan data pribadi sembarangan. Gunakan fitur kontrol orang tua, parental control untuk anak. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum. bentar, kira-kira jawabannya gimana? Betul semua nggak teman-teman? Oke, terima kasih. Itu tuh. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok. Karena Miss mau tanya, lah kira-kira di sini semuanya, ya, udah jelas belum penjelasan semua ini, manfaatnya, apa yang sering dipakai? Sekali lagi Miss ingin tanya, kan kalian ini beda-beda nih, ya, aplikasi WA, aplikasi di HP yang sering kalian pakai. Kira-kira kebanyakan di sini sukanya aplikasi apa? TikTok. Kenapa? Iya, karena menghibur. Berarti dari yang Miss Emil sudah jelaskan tentang kecerdasan artifisial, manfaatnya apa, risikonya apa, anak-anak sudah paham atau belum? Nah, kayak mana perasaan belajar hari ini? Apa senang apa enggak? Senangnya kenapa? Karena dapat mengetahui apa? Mengetahui artifisial, mengetahui manfaat dari kecerdasan artifisial. Iya. Nah, sebelum Miss Emil kasih soal evaluasi, agar tidak boring, anak-anak boleh berdiri ya. Silakan berdiri, minta ice dingin dulu. Ya, Cika nih. Emon. Di sini Miss Emil mau membagikan LKPD. Kalian mengerjakan secara mandiri ya. Tinggal di silang ya. Kasih nama dan kelas. Oke anak-anak, soal evaluasinya sudah selesai atau belum? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai bisa tolong dikumpulkan. Ketua-ketua kelompok tolong dikumpulkan dulu anggotanya masing-masing. Bukan jawabannya. Kira-kira ada kesulitan untuk mengerjakan ini? Sudah paham ya dari materi yang Miss Emil
Miss Emil bagikan lagi ke anak-anak ya. Oke, hari ini kita sudah selesai pembelajaran. Nah, jadi kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari manfaat kecerdasan artifisial untuk kehidupan manusia apa? Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Oke, sekian dulu pembelajaran dari Miss. Miss Emil minta maaf ya kalau Miss Emil ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di hati anak-anak. Pertemuan berikutnya masih tentang pelajaran coding dan artifisial. Nanti Miss Emil akan mengajarkan tentang pengembangnya ya. Oke, sekian Miss Emil akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.